Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Anak pintar ini aku. Xiao Fan mengangguk, lalu melepaskan Long Jianan yang asli. Long Jianan kebingungan, ia menoleh ke arah Long Wen yang tertunduk, dan langsung mengerti di mana Long Wen berada. "Kamu apa benar-benar Xiao Fan?" tanya Long Jianan. Sepertinya yang satu ini agak bodoh Baiklah, Xiao Fan menggelengkan kepalanya, lalu mulai menginterogasinya, menanyakan tentang situasi di alam naga ilahi. "Jangan coba-coba memikirkannya. Aku tidak akan memberitahumu." Long Wen sangat keras kepala dan bertindak sangat setia kepada dunia naga. Namun kemudian, dia dipukuli habis-habisan oleh Xiao Fan. Aku katakan, dengan cara ini, Long Jianan dan Long Wen sepenuhnya mengkhianati situasi alam naga ilahi. Bagus sekali jika kamu bekerja sama denganku lebih awal, aku tidak perlu melakukan apapun. Xiao Fan tersenyum tipis. "Xiao Fan, kami sudah bekerja sama denganmu, jangan main-main," teriak Long Jianan. Ya Xiao Fan, kumohon biarkan kami pergi." Long Wen memohon belas kasihan. Setelah disiksa oleh Xiao Fan, kedua pria itu menjadi patuh dan tidak berani mengeluh. "Hehehe, tidak akan." Xiao Fan mencibir, lalu mengambil tindakan tegas dan memasukkan Long Jianan dan Long Wen ke dalam gelang binatang spiritual. Xiao Fan berencana untuk menyelinap ke alam naga ilahi dan tidak ingin tinggal di medan perang surgawi. Meskipun Xiao Fan telah menekan Long Cheng sebelumnya dan meninggalkan bekas budak di tubuh Long Cheng, Xiao Fan tidak ingin menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. "Karena kalian ingin mengincarku, ayolah," Xiao Fan mencibir, meninggalkan kediaman Long Wen dan menuju ke susunan teleportasi. Long Jianan, Long Wen dan rekan-rekan mereka baru saja menyelesaikan misi dan akan memiliki masa istirahat 5 hari. Medan perang surgawi alam naga ilahi tidak jauh dari alam naga ilahi dan dapat dicapai dalam 1 hari. "Kenapa kamu ingin kembali?" tanya pria yang bertugas menjaga susunan teleportasi dengan dingin. "Ini salah satu aturannya. Bagaimanapun, ini medan perang surgawi. Tentara tidak boleh pergi sesuka hati kecuali ada masalah serius." "Aku akan menemui sepupuku," kata Xiao Fan perlahan. "Siapa sepupumu?" Pria itu tertegun dan bertanya dengan bingung. "Long Aozan," kata Xiao Fan ringan. "Ini ayo." Mendengar ini, pria yang bertugas menjaga susunan teleportasi langsung setuju. Long Aozan, yang sekarang menjadi salah satu jenius di alam naga ilahi, adalah jenius yang hebat dan pasti akan dipromosikan ke ranah Shenlun di masa depan. Xiao Fan mengangguk, ia tak menyangka nama Long Aozan begitu berguna. Jadi, Xiao Fan menaiki susunan teleportasi tanpa mengubah ekspresinya, menuju ke alam naga ilahi. Pada saat yang sama, alam Buddha juga mengalami konflik besar dengan alam Phoenix Langit dan alam naga ilahi. Tidak ada pihak yang bersedia tunduk kepada pihak lain. Pertempuran di medan perang surgawi alam Buddha kini sangat sengit. Alam Buddha telah mengirimkan 10 kultivator ranah Shenlun untuk memimpin, sementara alam naga ilahi dan Phoenix Langit telah mengirimkan total 12 kultivator ranah Shenlun. "Serahkan Xiao Fan dan kami akan pergi," kata kultivator ranah Shenlun dari alam Phoenix Langit dengan dingin. "Amitabha, Xiao Fan tidak ada di sini." Biksu tidak berbohong. Biksu tua itu menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan tenang, "Keledai botak, serahkan orang itu. Kamu pikir kami semudah itu dibodohi?" teriak kultivator dari alam naga ilahi dengan marah. "Bermimpilah," kata biksu tua itu dingin. Ia juga geram karena dipermalukan oleh pihak lain. Akibat insiden ini, status Huyan saat ini di dunia Buddha sangat terpengaruh. Ia merasa bahwa karena para murid Buddha, hubungan antara alam Buddha, alam Phoenix, dan alam naga ilahi telah terpengaruh. Beberapa orang bahkan mulai mendiskusikan apakah kedudukan Huyan sebagai murid Buddha harus dihapuskan. Akan tetapi, hal ini ditolak oleh Sang Buddha. "Kalau begitu, ayo bertarung."
teriak kultivator dari alam naga ilahi dengan marah. Ayo kita lawan. Apa kamu pikir kami umat Buddha takut padamu? Biksu tua itu juga marah. Duar, 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 duar. Pertempuran sengit pun terjadi di medan perang surgawi, dan kedua belah pihak bertarung dengan sangat sengit. Saat ini, Xiao Fan telah melewati susunan teleportasi medan perang surgawi alam naga ilahi dan akan segera tiba di alam naga ilahi. Xiao Fan berencana untuk memberikan hadiah besar kepada alam naga ilahi, dan kemudian memberikan hadiah besar lainnya kepada alam Phoenix. Satu hari kemudian Xiao Fan melangkah maju dan dikirim ke dalaman alam naga ilahi melalui susunan teleportasi. Tempat ini penuh dengan gedung-gedung tinggi, masing-masing memiliki aura yang kuat dan jauh lebih besar daripada bangunan manusia. Semuanya diukir dengan pola naga. Di dalam istana, semua prajurit naga berada dalam wujud manusia, sementara di luar, banyak dari mereka yang telah berubah menjadi wujud naga asli mereka. Besar sekali, gumam Xiao Fan. Xiao Fan pernah ke istana naga di wilayah bintang Hongtian sebelumnya. Dibandingkan dengan alam naga ilahi, istana naga sama sekali tidak layak disebut. Sebelumnya, Xiao Fan telah membunuh begitu banyak naga berdarah campuran di istana naga, yang sangat meningkatkan kekuatan Dharma naga. Memikirkan hal ini, mata Xiao Fan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia ingin membunuh orang di sini. Lupakan saja, kita urus urusan dulu Long Auzan, gumam Xiao Fan. Berdasarkan informasi yang ia peroleh dari Long Jianan sebelumnya, Xiao Fan pun pergi ke tempat Long Auzan berada. Long Auzan, seorang jenius yang berada di puncak tingkat ke-8 ranah nirvana, memiliki reputasi yang bahkan lebih tinggi di alam naga daripada Long Cheng. Bahkan sekarang, tidak ada seorang pun di alam naga ilahi yang berani meremehkan Long Auzan. Ulang tahun Long Auzan yang ke-1800 akan segera tiba, jadi ia berencana untuk merayakannya dengan meriah. Sambil menerima pujian, ia juga akan menerima banyak hadiah berharga. Pada saat ini, banyak jenius di alam naga ilahi bergegas ke tempat Long Auzan berada. Xiao Fan pun melakukan hal yang sama, dengan ekspresi tenang, berlari menuju Long Auzan. Saat itu, ia berubah wujud menjadi Long Jianan, dan tak seorang pun menyadari apapun. Tempat di mana Long Auzan berada di luar istana naga ilahi. Alam naga ilahi berbeda dari alam lain. Mereka memperhatikan darah, garis keturunan, dan ras. Lagi pula, ada banyak makhluk dengan garis keturunan naga. Ketika Xiao Fan tiba di tempat Long Auzan berada, ia cukup terkejut. Istana ini hanyalah cabang dari klan naga, tetapi istana mereka sangat besar, bahkan hampir sama besarnya dengan istana di alam Kongchen. Tentu saja, formasi di dalamnya jauh lebih rendah daripada yang ada di alam Kongchen. Siapa yang datang? Begitu Xiao Fan tiba di sini, seorang pria datang untuk menyelidiki. Setelah melihat bahwa orang yang datang adalah Long Jianan, pria itu segera memberi hormat. Aku datang untuk menjenguk sepupuku, kata Xiao Fan ringan. Silakan. Xiao Fan mengangguk dan berjalan pergi. Berdasarkan apa yang Xiao Fan pelajari dari Long Jianan, hubungan antara dirinya dan Long Auzan biasa saja, dan pihak lain sering menindasnya, tetapi Long Jianan tidak berani berkata sepatah kata pun, tidak berani melawan, dan harus menjilatnya. Xiao Fan sangat memahami hubungan semacam ini, sama seperti ketika Xiao Fan masih berada di keluarga Xiao. Dalam rangka merayakan ulang tahun Long Auzan ke-1800, cabang mereka bahkan mengosongkan aula utama untuk menyelenggarakan perjamuan. Ini menunjukkan betapa tingginya status Long Auzan. Saat Xiao Fan memasuki tempat ini, dia memasang ekspresi tenang dan menggunakan penampilan Long Jianan, tanpa rasa curiga apapun. Setelah Xiao Fan masuk, ia melihat sekeliling. Tak hanya ada orang-orang kuat dari generasi muda klan naga di sini, tetapi juga orang-orang dari alam lain, yang semuanya datang untuk menjilat Long Auzan. Xiao Fan sudah mengetahui ciri-ciri Long Auzan dari Long Jianan. Xiao Fan memperhatikan Long Auzan yang duduk di kursi utama. Pria ini tampak sombong. Memandang rendah semua orang dengan senyum sombong di wajahnya.
Long Auzan juga memperhatikan Long Jianan yang baru saja masuk. Raut wajahnya semakin puas, ia tidak bergerak, melainkan menunggu Long Jianan datang dan memberi hormat. Setelah Xiao Fan memperhatikan tatapan Long Auzan, dia menjadi sangat marah. Dari ekspresi pihak lain, Xiao Fan dapat menebak apa yang dipikirkan pihak lain. Tapi Xiao Fan tidak bersikap bermusuhan. Sekarang bukan saatnya baginya untuk bersikap bermusuhan. Xiao Fan berjalan mendekat, berdiri di depan Long Auzan, lalu membungkuk sambil menangkupkan kedua tangannya. Salam sepupu. Baiklah Xiao Nan, kamu di sini. Long Auzan mengangguk puas, menatap Xiao Fan melalui hidungnya. Xiao Fan tampaknya menemukan perasaan yang sama seperti yang dia rasakan saat melihat para alkemis sombong di Kyushu dari Long Auzan. Ya, aku di sini. Xiao Fan mengangguk. Ya sudah, duduk saja di mana saja dan makan lebih banyak. Biasanya kamu tidak bisa makan makanan lezat di sini, kata Long Auzan sambil tersenyum bangga. Xiao Fan mengangguk. Baik, Xiao Fan akhirnya mengerti mengapa Long Jianan sangat membenci Long Auzan. Pihak lain terlalu sombong. Xiao Fan melihat sekeliling. Berdasarkan pemahamannya sebelumnya, ulang tahun Long Auzan akan diadakan dalam 3 hari. Ia baru saja mengadakan jamuan makan, dan jumlah tamu belum mencapai puncaknya. Oleh karena itu, Xiao Fan berencana untuk bertindak dalam 3 hari untuk memberikan kejutan pada alam naga ilahi. Xiao Fan tidak sopan. Dia sudah lama tidak makan enak. Jamuan yang disiapkan Long Auzan memang enak. Xiao Fan mulai makan dan minum banyak, menarik perhatian banyak orang di dekatnya. Bukankah orang itu Long Jianan? Ya, itu dia. Bukankah dia dikirim ke medan perang untuk pelatihan? Kurasa dia kembali khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada sepupunya. Seharusnya begitu, tapi cara makannya sangat memalukan. Banyak orang di sekitar membicarakannya dan menunjuk Xiao Fan. Lagi pula, mereka semua datang ke sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Long Auzan. Siapa yang benar-benar datang ke sini untuk makan? Dan bagaimana dengan Long Jianan? Dia makan tanpa rasa hormat, seolah-olah sudah ratusan tahun tidak makan. Dia melahap semua yang dimakannya. Xiao Fan tentu saja mendengar percakapan di dekatnya, tetapi dia sama sekali tidak keberatan. Dia tidak merasa malu. Jika ada yang ingin mengejeknya, silakan saja. Xiao Fan tidak peduli. Tentu saja, Long Auzan melihat tindakan Xiao Fan. Matanya sedikit berkedut. Ia merasa Long Jianan terlalu memalukan. Long Auzan sangat marah dan ingin pergi dan memberi pelajaran pada Long Jianan sendiri. Tetapi sekarang adalah hari ulang tahunnya, bagaimana mungkin dia, seorang jenius yang menjadi pusat perhatian semua orang, melakukannya sendiri. Jadi Long Auzan mengedipkan mata pada orang di sebelahnya, yang berarti dia harus menghampiri dan memukuli Long Jianan. Pria ini berlari ke arah Xiao Fan dengan kecepatan tinggi, ia tinggi dan memiliki aura yang kuat, ia memiliki kultivasi tingkat ketiga ranah nirvana. Xiao Fan masih makan dan minum, dan ketika dia merasakan orang ini mendekat, dia tampak tenang. Long Jianan, makanlah pelan-pelan. Kamu sudah menghabiskan semua makanannya. Bagaimana dengan para tamu nanti? Kata pria itu dingin, tanpa sopan santun. Xiao Fan tampak tenang, menoleh untuk melihat orang ini, dan berkata dengan tenang. Bukankah aku juga seorang tamu? Kamu berani bicara seperti itu padaku? Pria itu tertegun, lalu menjadi geram. Kenapa aku tidak berani? Xiao Fan melengkungkan bibirnya dan berkata dengan ringan. Kamu Long Jianan, apa kamu lupa siapa dirimu? Teriak pria itu dengan marah. Siapa aku? Aku sepupu Long Auzan, kata Xiao Fan ringan. Pelayan Long Auzan ini berbicara sangat keras saat ini. Ia tak bisa menahan amarahnya. Pergerakannya pun menarik perhatian banyak orang di dekatnya, dan mereka semua menoleh ke arahnya. Long Jianan, kamu sungguh tak berguna. Kamu tahu sepupumu Tuan Auzan. Tapi berani-beraninya kamu tidak bersikap sopan di hari ulang tahunnya. Apa kamu tidak malu? Kata pelayan itu dengan marah. Hehe, malu. Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak.
Kamu sialan. Pelayan itu sangat marah, ia menyadari ada lebih banyak orang yang memperhatikannya di dekatnya, dan Long Auzan menatapnya dengan ketidakpuasan. Ia segera berencana untuk bertindak dan memberi Long Jianan pelajaran. Pria ini melancarkan pukulan. Dia berada di tingkat ketiga ranah nirvana, sementara Long Jianan baru di tingkat pertama ranah nirvana. Xiao Fan menghilang dalam sekejap mata, menghindari pukulan pria itu mengerut dan dia tercengang ini. Bukan hanya orang ini yang tercengang, tetapi semua orang di dekatnya juga tercengang, masing-masing menunjukkan ekspresi tak percaya. Sombong. Xiao Fan mendengus dingin. Meskipun dia ingin tetap bersikap rendah hati selama 3 hari, jika dia bersikap rendah hati sekarang, rencananya tidak akan bisa berjalan. Maka Xiao Fan segera bertindak. Sosoknya muncul di belakang pria itu seperti hantu, dan meninjunya. Pria ini memuntahkan darah dan terpental keluar, sama sekali tidak mampu menahan pukulan Xiao Fan. Semua orang di dekatnya ternganga karena terkejut, dan menatap dengan takjub. Apa-apaan itu? Sangat kuat, dia sungguh hebat. Semua orang di sekitar tercengang. Long Jianan memang terkenal karena sepupu Long Auzan, tetapi dibandingkan dengan Long Auzan, dia benar-benar tidak berguna. Dia sering menindas orang lain dengan mengandalkan fakta bahwa sepupunya adalah Long Auzan, tetapi kenyataannya, di mata Long Auzan, dia hanyalah sampah keluarga. Sombong, kata Xiao Fan dingin sambil menatap pria yang baru saja tersungkur akibat pukulannya. Long Auzan tak percaya. Bagaimana mungkin sepupunya yang tak berguna itu bisa sekuat ini? Namun karena statusnya saat ini, semua orang yang datang ke aula itu ada di sana untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya, jadi tidaklah nyaman bagi Long Auzan untuk mendatanginya dan menanyakan alasannya secara langsung. Di aula, mata semua orang terfokus pada Xiao Fan. Sekarang puas? Tanya Xiao Fan dingin, menatap pria yang baru saja menyerangnya. Kamu pantas mati. Pria itu murka. Dia berdiri dengan marah. Jika dia benar-benar tidak sebaik Xiao Fan, bagaimana dia bisa bertahan di masa depan? Mati. Pria itu meraung marah, berniat membunuh Long Jianan dan mendapatkan kembali wajahnya yang hilang. Masih mau bertarung? Haha, bagus sekali. Xiao Fan mencibir dan menatap orang ini dengan dingin. Pria ini penuh dengan niat membunuh dan menyerbu ke arah Xiao Fan. Xiao Fan memiliki aura yang kuat, dengan gelombang energi yang berputar-putar, dan dia langsung terlibat dalam pertarungan dengan pria ini. Long Auzan mengerutkan kening. Ini adalah aula tempat dia merayakan ulang tahunnya, tapi Long Jianan berani bertarung dengan bawahannya di sini. Meskipun Long Jianan adalah sepupu Long Auzan sebenarnya tidak menganggapnya serius sama sekali, seperti hubungan antara Xiao Tian dan Xiao Fan. Jika kalian ingin terus bertarung, keluarlah duar. Long Auzan sangat marah dan ingin mengusir Long Jianan dan bawahannya, lalu membiarkan mereka bertarung di luar. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Xiao Fan telah mengalahkan bawahannya. Di dalam aula, semua orang tercengang dan tak percaya. Long Jianan ini terlalu kuat. Xiao Fan menoleh ke arah Long Auzan yang marah dan berkata dengan tenang, "Sepupu, bawahanmu tidak patuh, jadi aku memberinya pelajaran." "Kamu tidak akan menyalahkanku, kan?" Kamu Long Auzan menghela napas dan berkata dengan suara berat, "Baik ya." Sekarang adalah hari ulang tahun Long Auzan, dan semua orang di aula hadir untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Jika Long Auzan marah atau mengatakan sesuatu yang kejam, itu akan berdampak besar padanya di masa depan. Lagi pula, Long Jianan adalah sepupunya. Jika dia memperlakukan sepupunya lebih buruk daripada seorang pelayan, bagaimana nasib reputasi Long Auzan di masa depan? Terima kasih atas pengertianmu, sepupu. Xiao Fan menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan seringai di wajahnya. Seperti yang dibayangkannya dalam rencananya, Long Auzan sangat munafik, sama seperti Xiao Tian saat itu. Di dalam aula, semua orang memiliki pendapat yang berbeda tentang Long Jianan. Tak seorang pun menyangka dia akan sekuat itu.
Seseorang di tingkat pertama ranah nirvana dapat dengan mudah mengalahkan seseorang di tingkat ketiga ranah nirvana. Ketika Long Jianan mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan, dia mungkin akan menjadi orang hebat. Akibatnya, banyak orang di aula datang dan mulai mengobrol dengan Xiao Fan. Masing-masing dari mereka ingin mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan Long Jianan. Long Jianan, aku tidak menyangka bakatmu begitu besar. Ya, aku tidak menyangka kamu sekuat itu. Hahaha. Ayo, saudara Jianan, kita minum. Banyak orang di dekatnya berjalan mendekati Long Jianan, memegang gelas anggur, dan mulai mengobrol dengannya. Tidak masalah Xiao Fan dengan senang hati menanggapi semua orang yang datang untuk bersulang padanya, dan mengobrol dengan mereka. Rencananya berjalan lancar dan tidak terungkap apapun. Tindakan Xiao Fan barusan benar-benar mengejutkan semua orang di aula. Aku tak percaya kamu, Kakak Nan, begitu hebat pasti kamu punya bakat tersembunyi. Ya, aku tidak pernah menyangka kalau saudara Jianan akan begitu kuat. Benar sekali, ayo, kita minum lebih banyak. Xiao Fan dengan senang hati minum dan bernyanyi bersama semua orang, dan orang-orang ini juga bersedia mengobrol dengan Xiao Fan. Semua orang bersenang-senang. Setelah menghabiskan waktu bersama, mereka berpisah. Xiao Fan melanjutkan makannya sendiri. Namun kali ini berbeda dari sebelumnya. Semua tatapan sinis dari sekitar menghilang. Pelayan yang dihempaskan Xiao Fan juga kembali. Ia dalam kondisi menyedihkan, berlumuran darah, dan menatap Long Jianan dengan ketakutan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa sampah ini tiba-tiba menjadi begitu kuat. Long Aozhan memanggilnya dan bertanya tentang pertarungan dengan Xiao Fan tadi. Tuan, aku tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali dan ditekan oleh Long Jianan. Auranya tiba-tiba meningkat dan aku tidak punya waktu untuk bergerak lagi. Pria itu pucat dan berbicara perlahan. Ya, aku mengerti. Long Aozhan mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun, saat ini, tatapan Long Aozhan berubah ketika ia menatap Long Jianan, penuh ketakutan. Ia tidak menyangka Long Jianan begitu kuat. Apa yang sebenarnya terjadi hingga membuatmu begitu kuat, gumam Long Aozhan dengan ekspresi serius. Selanjutnya, semakin banyak orang jenius datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Long Aozhan, dan mereka semua memberikan hadiah mereka. Long Jianan telah menyiapkan hadiah untuk sepupunya, dan Xiao Fan kini memiliki keputusan akhir, jadi dia tinggal mengambilnya dan menggunakannya. Kabar bahwa Xiao Fan sebelumnya telah melukai seorang pelayan di tingkat ketiga ranah nirvana kini telah menyebar, dan banyak orang terkejut. Di aula, banyak orang memandang Xiao Fan dengan kagum dan terkejut, dan mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Xiao Fan tampak tenang, tidak ada perubahan sedikit pun pada ekspresinya. Selama periode ini, kepala keluarga Long Aozhan hadir secara langsung. Ia berada di puncak tingkat ke-9 ranah nirvana. Meskipun ia adalah kepala keluarga, ia sangat sopan kepada Long Aozhan. Lagi pula, dalam hal kekuatan, Long Aozhan kini telah melampauinya. Dalam sekejap, tibalah hari untuk secara resmi merayakan ulang tahun Long Aozhan. Long Aozhan tampak bangga, menatap ke segala arah, dan berkata dengan senyum tipis. Terima kasih semuanya yang datang dari jauh untuk mengucapkan selamat ulang tahun untukku. Terima kasih banyak. Long Aozhan sangat arogan, dengan sikap angkuh, dan semua orang di aula mulai menyambutnya. Sama-sama, itu sudah seharusnya. Hanya saja bukankah terlalu sopan untuk mengatakan itu? Saudara Aozhan, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat menghadiri pesta ulang tahunmu. Semua orang setuju dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menjilatnya, dan Long Aozhan sangat puas mendengarnya. Xiao Fan tampak meremehkan. 1800 tahun adalah waktu yang sangat singkat bagi seorang kultivator, terutama bagi seekor naga. Perayaan besar-besaran pun tak perlu. Long Aozhan melakukan ini untuk memamerkan statusnya dan membuktikan bahwa ia lebih unggul dari orang lain. Baiklah. Long Aozhan tampak bangga dan mengangguk berulang kali. Di aula,
ratusan penyanyi langsung datang dan menampilkan tarian dan musik yang megah. Semua orang bersenang-senang, dan tempat ini bagaikan surga di bumi. Selama periode ini, Long Auzhan sering mengawasi Xiao Fan, penasaran bagaimana sepupunya yang tidak berguna ini tiba-tiba menjadi begitu kuat. Tetapi dia memikirkannya dan merasa itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, jadi dia tidak terlalu peduli. Long Jianan baru mencapai tingkat pertama ranah nirvana, sementara ia sudah mencapai tingkat ke-8 ranah nirvana. Perbedaannya sangat besar. Xiao Fan tampak tenang. Setelah 3 jam, tarian dan musik pun menghilang. Mata Xiao Fan berbinar-binar penuh kecerdasan. "Selamat, sepupu. Semoga kamu diberkati seperti Laut Timur dan hidup 100 tahun lagi," kata Xiao Fan sambil tersenyum, mengepalkan tinjunya. Begitu kata-kata ini keluar, aula tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang menatap Xiao Fan dengan mata terbelalak. Hidup 100 tahun mungkin merupakan ucapan selamat bagi orang biasa. Namun bagi para kultivator, terutama kultivator naga, hal itu jelas tidak berlaku. Naga mana yang mau hidup hanya 100 tahun lagi? "Kamu Long Jianan, apa katamu?" kata Long Auzhan dengan marah, matanya merah karena marah, merasa bahwa Long Jianan sengaja memprovokasinya. "Yah, aku salah bicara. Aku bicara tanpa berpikir. Maaf, sepupu." Xiao Fan melambaikan tangannya berulang kali, tampak meminta maaf. Mendengar ini, ekspresi Long Auzhan sedikit mereda, tetapi masih muram, dan dia berharap bisa menamparkan Xiao Fan sampai mati. Semua orang di sekitar memandang Long Jianan dengan aneh. Kebanyakan orang tidak akan mudah menyentuh tabu semacam ini. Mereka tidak mengerti mengapa Long Jianan melakukan kesalahan sekecil itu. Xiao Fan tampak biasa saja, seolah apa yang terjadi barusan hanyalah masalah sepele. "Baiklah, ayo kita pergi sekarang," kata Long Auzhan ringan, berniat berbalik dan menghajar Long Jianan karena berani bicara tanpa berpikir dan menyinggung perasaannya. Musik di dekatnya mulai lagi, iramanya naik turun, dan aula itu tampak seperti negeri dongeng. "Anak ini tidak akan tertipu," gumam Xiao Fan dalam hati. Ia merasa Long Auzhan memiliki kesabaran yang kuat, setidaknya lebih kuat dari yang dibayangkan Xiao Fan. "Lupakan saja, ayo lanjutkan," gumam Xiao Fan, berniat untuk terus memprovokasi Long Auzhan. Aula itu pasti kacau, dan kemudian Xiao Fan dapat mengambil kesempatan untuk bertindak. Pelayan yang baru saja diberi pelajaran oleh Xiao Fan saat ini berdiri di samping Long Auzhan. Ia memasang ekspresi dingin dan sesekali menatap Long Jianan dengan tatapan tajam, ingin membalas dendam. Mata Xiao Fan berbinar, dan dia langsung menjadi marah dan berteriak dingin. "Apa yang kamu lihat?" Aula tiba-tiba hening, dan musik yang baru saja dimainkan tiba-tiba berhenti. Mata semua orang kembali tertuju pada Xiao Fan. "Long Jianan, apalagi yang ingin kamu lakukan?" tanya Long Auzhan dingin, tatapannya penuh dengan niat membunuh, karena tempat yang dilihat Xiao Fan persis di mana dia berada. "Sepupu, pria di sebelahmu pasti baru saja diberi pelajaran olehku, jadi dia tidak terima. Dia bahkan berani menatapku dengan mata tajam tadi. Aku sangat marah," kata Xiao Fan dengan marah. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di aula menatap Long Jianan dengan tatapan aneh. "Long Jianan, kamu bicara omong kosong, aku tidak." Pria di sebelah Long Auzhan berteriak marah, menatap Xiao Fan. Dengan gigi terkatup, "Kamu masih tidak mengakuinya. Bukankah kamu baru saja memelototiku?" kata Xiao Fan dengan marah. "Kamu sialan." Pria itu murka. Semua orang di dekatnya tahu bahwa Long Jianan sengaja mencari masalah. Semua orang menganggap Long Jianan tidak masuk akal. "Long Jianan, diam," kata Long Auzhan dingin. Long Jianan lah yang sengaja mencari masalah. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, tetapi pihak lain berani melakukannya. Hati Long Auzhan dipenuhi dengan niat membunuh, dan ia berharap bisa segera menguliti dan mencabik-cabik Long Jianan. Namun, karena mereka berada di tempat umum, hal itu tidak nyaman baginya, jadi ia hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. "Sepupu,
Apakah kamu mencoba membelanya? Tanya Xiao Fan dengan heran. Long Auzan. Long Auzan tiba-tiba merasa bahwa Long Jianan sangat aneh, seolah-olah dia belum pernah mengenalnya sebelumnya. Long Jianan, diam. Long Auzan berkata lagi dengan dingin, urat-urat di dahinya melotot karena marah. Semua orang di dekatnya merasakan niat membunuh yang kuat dari Long Auzan. Sepupu, kamu seharusnya tidak melakukan ini. Ini jelas salahnya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kata Xiao Fan dengan sedikit terkejut. Diam. Long Auzan berdiri dengan marah dan menatap Xiao Fan. Di dalam aula, tadi terdengar nyanyian dan tarian, tetapi sekarang situasinya tegang. Semua orang dapat melihat bahwa Long Jianan melakukannya dengan sengaja, tetapi tidak seorang pun tahu apa niatnya. Tetapi semua orang tahu satu hal, yaitu, ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Apa yang bisa kamu lakukan jika aku tidak berhenti? Kata Xiao Fan dingin. Long Auzan menatap dingin ke arah Long Jianan. Hehe hahaha Long Jianan, kamu hebat sekali, hebat sekali. Long Auzan tertawa terbahak-bahak, matanya penuh dengan niat membunuh yang mengerilkan. Siapapun bisa melihat bahwa ia sedang marah. Semua orang di aula memasang ekspresi aneh. Mereka menatap Long Jianan dengan heran. Mereka tak menyangka dia akan begitu gila dan berani menyinggung Long Auzan seperti ini. Xiao Fan memasang ekspresi tenang sambil menatap Long Auzan dengan dingin. Niatnya memang untuk memprovokasi pihak lain. Long Jianan, hanya karena kamu sepupuku, apa kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Tanya Long Auzan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Begitu kata-kata ini diucapkan, terjadi keributan di dekatnya, dan banyak orang menunjukkan ekspresi mendesah hehehe. Kalau kamu mampu, bunuh saja aku. Xiao Fan tersenyum tipis, tanpa rasa takut di wajahnya. Kerumunan penonton di dekatnya semua tertegun dan berdiri di sana. Kamu Long Jianan. Long Auzan meraung, dan auranya sendiri meledak. Hehehe hanya hal sepele. Xiao Fan mencibir, dan auranya sendiri meledak. Tekanan mengerikan menyebar dari tubuhnya. Kekuatan naga murni berubah menjadi bayangan naga, mengalahkan tekanan yang dilepaskan oleh Long Auzan. Ekspresi Long Auzan membeku. Ini apa pandanganku kabur tadi? Kenapa aku melihat bayangan naga di belakang Long Jianan? Aku juga melihatnya apa yang terjadi. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Di dalam aula, semua orang tercengang. Perlu diketahui bahwa mampu menciptakan bayangan naga yang begitu kuat menunjukkan bakat dan potensi di alam naga. Bayangan naga yang baru saja dikondensasi Long Jianan sungguh luar biasa, dan dengan mudah mengalahkan tekanan yang dilepaskan Long Auzan. Dari sini, dapat dilihat bahwa itu jelas bukan eksistensi virtual. Teruskan, kata Xiao Fan ringan, menatap Long Auzan, matanya penuh provokasi. Kamu cari mati. Teriak Long Auzan dengan marah. Namun, pada saat ini, sesosok muncul, menatap Long Jianan dengan ganas. Long Jianan, kamu gila. Berlututlah dan minta maaf pada Auzan. Orang ini adalah kepala keluarga Long Auzan. Baru saja dia mendengar pertikaian terjadi di sini dan fluktuasi aura yang mengerikan, jadi dia segera bergegas. Hehehe, aku mau minta maaf. Xiao Fan mencibir dan menatap dingin ke arah kepala keluarga. Anjing tua, kamu mengigau, ya. Kamu binatang kecil. Apa kamu gila? Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Kepala keluarga itu murka. Long Auzan juga tercengang dan tak percaya melihat pemandangan ini. Long Jianan benar-benar gila. Tak hanya menyinggung dirinya, ia bahkan berani menyinggung kepala keluarga. Di aula, sekelompok jenius juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Long Jianan, yang biasanya pendiam sebelumnya, akan menjadi begitu merajalela dan bahkan berani menyinggung patriarknya sendiri. Dia benar-benar tidak takut mati. Hahaha, apa kamu tuli, anjing tua? Xiao Fan tertawa, apa kamu tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan? Binatang kecil, kamu pantas mati. Kepala keluarga itu geram, menggertakkan giginya karena marah,
memancarkan niat membunuh yang bahkan lebih mengerikan daripada Long Auzan tadi. Hehehe, bahkan jika aku pantas mati, apa yang bisa kamu lakukan? Xiao Fan mencibir. Berikan nyawamu padaku. Kepala keluarga itu meraung, dan sesosok bayangan naga raksasa muncul di belakangnya, dengan momentum yang dahsyat, menekan Xiao Fan. Xiao Fan mendengus dingin, dan Dharma Naga Suci muncul di belakangnya, memancarkan kekuatan garis keturunan naga yang bahkan lebih kuat dari kepala keluarga. Apa? Kepala keluarga itu tercengang, ia tak percaya apa yang dilihatnya. Dharma Long Jianan bahkan lebih kuat darinya. Duar, duar, duar. Di aula utama, kemunculan Dharma Xiao Fan dan kepala keluarga tiba-tiba mengejutkan, dan seluruh aula menjadi tidak stabil. Semua orang ketakutan dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di antara mereka, ekspresi Long Auzan yang paling berubah, ia tak percaya Long Jianan yang dulu begitu terbuang ternyata sekuat ini. Kepala keluarga pun sama, dengan ekspresi terkejut yang sama di wajahnya. Kamu kekuatanmu, kata kepala keluarga itu dengan takjub. Mungkinkah mereka pernah salah sebelumnya? Long Jianan juga seorang jenius yang langka. Tidak, bakatnya bahkan lebih tinggi dari Long Auzan. Tidak, itu tidak mungkin. Kepala keluarga tidak berani mempercayai kesimpulannya sendiri. Jika kesimpulannya benar, maka Long Jianan terlalu baik. Sebelumnya, hehehe anjing tua, apa kamu terkejut? Pada saat ini, Xiao Fan mencibir. Tawanya menyebar ke segala arah, dipenuhi rasa dingin, membuat hati banyak orang bergetar. Kamu bersalah atas kejahatan keji. Kepala keluarga itu murka, akan tetapi, pada saat ini, Dharma di belakang Xiao Fan menjadi semakin ganas dan lama-kelamaan membesar, hingga mencapai titik di mana ia tidak dapat lagi memenuhi seluruh aula. Ini auranya sangat kuat. Aku merasa Dharmaku sendiri juga telah ditekan olehnya. Tidak mungkin, bagaimana dia melakukannya. Astaga, semua orang tercengang, rahang mereka ternganga, tidak percaya apa yang mereka lihat, bagaimana kekuatan Dharma Long Jianan bisa memiliki efek penekanan yang begitu kuat pada mereka. Semua orang di alam naga ilahi adalah naga, tapi itu pun tergantung pada kemurnian garis keturunan mereka. Semakin murni garis keturunannya, semakin tinggi batas atas pertumbuhan di masa depan, semakin besar potensinya, dan semakin kuat efek penekanannya pada tingkat yang sama. Sekarang tampaknya kekuatan Dharma Long Jianan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang terkejut dan rahang mereka ternganga. Hehehe, bagaimana menurutmu, anjing tua, apa kamu terkejut? Xiao Fan mencibir dan menatap kepala keluarga itu dengan tatapan provokatif. Kamu sungguh hebat, kata kepala keluarga itu tak percaya, matanya penuh keheranan. Tidak buruk, Xiao Fan tersenyum tipis, Long Auzan pun sama, rahangnya ternganga karena terkejut, ia tak percaya apa yang dilihatnya. Jika bakat Long Jianan memang sekuat itu, maka di masa depan. Memikirkan hal ini, niat membunuh Long Auzan mencapai puncaknya. Lah harus melenyapkan Long Jianan, jika tidak, posisinya akan terguncang. Kepala keluarga ragu-ragu saat ini, dia tidak berani mengambil tindakan. Long Jianan adalah monster, dia mungkin lebih bermanfaat bagi keluarga daripada Long Auzan di masa depan. Xiao Fan tampak tenang, tetapi jiwanya menjelajah dan menemukan bahwa hanya ada satu kultivator ranah Shenlun di dekatnya dan orang lainnya sedang mengamatinya secara diam-diam. Xiao Fan memperkirakan bahwa pihak lain adalah leluhur keluarga ini. Tuan, Long Jianan adalah pengkhianat dan pantas dibunuh. Melihat kepala keluarga tak bereaksi, Long Auzan menghampiri, mengepalkan tinjunya, dan berbicara dengan suara berat, matanya penuh dengan niat membunuh. Long Auzan memahami pikiran kepala keluarga, ia menghargai bakat dan tidak ingin menyingkirkan Long Jianan. Namun di mata Long Auzan, Long Jianan harus disingkirkan sekarang untuk mencegahnya menjadi ancaman baginya di masa depan. Baiklah Auzan, tenanglah dan biarkan leluhur yang memutuskan nanti, kepala keluarga ragu-ragu dan berkata dengan suara berat. Tidak perlu menunggu leluhur, aku akan menekannya dulu.
Long Auzan melangkah maju dengan momentum yang dahsyat, berniat memanfaatkan kesempatan untuk melenyapkan Long Jianan. Auzan, jangan terburu-buru, mati. Kepala keluarga ingin menghentikannya, tetapi Long Auzan sudah terlanjur menerjang Xiao Fan. Hehehe, ayolah, Xiao Fan mencibir, dan aura di sekelilingnya meledak, dan dia bertarung dengan Long Auzan. Duar, duar, duar. Tiba-tiba terjadi kekacauan di aula. Dia benar-benar pandai menyembunyikan bakatnya. Dalam kegelapan, leluhur keluarga bergumam, ekspresinya terkejut sekaligus gembira. Di alam naga ilahi semuanya memperhatikan garis keturunan. Sekarang garis keturunan Long Jianan begitu kuat, itu membuktikan bahwa potensinya sangat kuat dan dia memiliki peluang besar untuk promosi di masa depan. Dalam kasus ini, selama dia terlatih dengan baik dan Long Auzan ditambahkan ke keluarga di masa depan, garis keturunan keluarganya pasti akan direvitalisasi. Memikirkan hal ini, leluhur keluarga itu tidak dapat berhenti tersenyum kegirangan. Ini Long Jianan baru berada di tingkat pertama ranah nirvana, bagaimana dia bisa sekuat itu? Ya Tuhan, dia benar-benar bisa menatang level yang lebih tinggi. Itu terlalu hebat. Semua orang di sekitar begitu terkejut hingga rahang mereka ternganga. Kamu pantas mati. Semakin ia berkata demikian, semakin kuat niat membunuh di mata Long Auzan. Aura teror menyebar ke segala arah. Kemarilah dan bertarunglah, dasar sampah tak berguna. Xiao Fan meraung dan menyerang tanpa ampun, bertarung bolak-balik dengan Long Auzan. Duar, 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 diar, duar. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, tidak ada pihak yang menunjukkan belas kasihan, dan aula itu segera hancur total. Xiao Fan selalu mengawasi leluhur keluarga itu secara diam-diam. Jika orang ini tidak ada, Xiao Fan tidak perlu bersusah payah dan bisa langsung menyelesaikan ini. Binatang kecil, kamu harus mati. Sosok naga di belakang Long Auzan membara dengan darah, ia membakar darah naganya sendiri dan ingin bertarung melawan Xiao Fan hingga ke puncak. Sampah. Xiao Fan meraung, dan dharma naganya berangsur-angsur menjadi lebih kuat, memancarkan aura raja. Apa? Tubuh Long Auzan bergetar dan dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu benar-benar punya darah bangsawan. Wajah Long Auzan berubah drastis. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang di aula berubah. Darah bangsawan, ya Tuhan, tidak mungkin. Mungkinkah dia kembali wujud leluhurnya? Ini mungkin. Semua orang di dekatnya tercengang, rahang mereka ternganga, tidak percaya apa yang mereka lihat. Hehehe, ayolah. Xiao Fan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, bahkan leluhur keluarga dalam kegelapan pun terkejut, garis keturunan kerajaan keluargaku akan makmur. Naga manapun di alam naga ilahi dapat mengalami fenomena kembalinya ke wujud leluhur mereka. Tentu saja, kemungkinan terjadinya hal ini adalah 1:1 miliar, tetapi setelah terbangun maka mereka akan memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Sialan, wajah Long Auzan memucat. Bukannya dia tidak cukup kuat, tetapi leluhur keluarga tidak akan pernah melihatnya membunuh Long Jianan. Memikirkan hal ini, Long Auzan menjadi makin marah dan merasa bahwa kedudukan masa depannya dalam keluarga akan terguncang. Ekspresi Xiao Fan membeku, dan dia berteriak dengan marah, Long Auzan, kamu kalah. Duar, duar. Xiao Fan menemukan kesempatan yang tepat dan menjatuhkan Long Auzan ke tanah, menghancurkan dharma di belakangnya juga, dan aula itu pun hancur. Semua orang di dekatnya terkejut. Ini terlalu kuat. Ya, dia sangat kuat. Long Jianan menyembunyikan kekuatan aslinya. Kamu sialan. Long Auzan terbaring di genangan darah dengan raut wajah garang, menatap Long Jianan. Hehehe, kamu kalah. Xiao Fan mencibir, raut wajahnya penuh kesombongan, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Long Auzan. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk berseru satu persatu, mereka akhirnya mengerti. Long Jianan pasti sengaja melakukannya. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Long Auzan dan membuat namanya terkenal. Sekarang Xiao Fan telah menekan Long Auzan di depan publik,
reputasinya akan meningkat di masa depan dan Long Auzan akan menjadi batu loncatan bagi Long Jianan. Bisa dibilang, tindakan Long Jianan sangat jahat. Tindakannya tidak hanya memenuhi keinginannya sendiri, tetapi juga menghancurkan Long Auzan. Kamu semua orang bisa melihatnya, dan Long Auzan tentu saja melihatnya juga. Ia sangat marah hingga muntah darah. Hahaha, hebat, hebat, aku tak menyangka, Jianan, kamu sekuat ini. Ada harapan untuk kebangkitan keluarga kita di masa depan. Melihat ini, kepala keluarga tidak marah, tetapi menghampiri Long Jianan dengan senyum cerah. Ini benar-benar berbeda dari penampilannya saat dia mencoba menekan Xiao Fan tadi. Dia juga melihat petunjuknya. Dilihat dari bakat yang ditunjukkan Long Jianan sekarang, dia pasti akan angkit di masa depan. Saat itu, garis keturunan mereka mungkin harus bergantung pada Long Jianan. Terlebih lagi, Long Jianan hanya berada pada tingkat pertama ranah nirvana, dan nilainya jauh melebihi Long Auzan. Dilihat dari bakat yang ditunjukkan Long Jianan sekarang, dia pasti akan menjadi salah satu orang paling berkuasa di alam naga ilahi di masa depan. Terima kasih, kata Xiao Fan tanpa ekspresi. Ia tidak menyangka bukan hanya ras manusia, tetapi juga ras naga seperti ini. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Kepala keluarga itu tertawa, dan menatap Long Jianan dengan penuh kepuasan. Lalu ia menatap Long Auzan yang berada di lubang yang dalam. Kamu baik-baik saja, Auzan. Long Auzan, aku baik-baik saja. Long Auzan memuntahkan seteguk darah. Aula utama hancur dan pemandangan pun kacau balau. Namun, kerumunan itu tidak berniat pergi. Mereka malah menghampiri Xiao Fan satu persatu dan mulai mengobrol dengannya. Kakak Jianan, hahaha, kamu sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka kamu masih berbakat seperti ini. Ya, saudara Jianan, kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Benar sekali, saudara Jianan, aku tidak menyangka kamu begitu hebat. Hahaha itu, Kak Jianan, kamu ingat, waktu kecil kita sering main air bersama. Semua orang di sekitarnya mulai memujinya, dan beberapa bahkan mencoba menjalin hubungan dengannya. Kini, selama mereka masih bisa berhubungan dengan Long Jianan, mereka bersedia melakukannya. Dalam kegelapan, sosok leluhur keluarga menghilang dan pergi. Ia berencana bertemu dengan Long Jianan nanti untuk membahas mengapa pihak lawan begitu kuat. Selain itu, ia harus lebih mendukung Long Jianan di masa depan dan mengalokasikan banyak sumber daya keluarga untuk membantu Long Jianan berkembang. Terima kasih, semuanya. Xiao Fan mengepalkan tinjunya berulang kali. Ia tidak lagi memiliki ekspresi pemberontak dan sangat rendah hati. Long Auzan merangkak keluar dari reruntuhan, wajahnya sangat pucat. Ini adalah pesta ulang tahunnya, tetapi semua orang berlari untuk memberi selamat kepada Long Jianan. Ini sungguh memalukan bagi Long Auzan. Sialan, binatang buas. Long Auzan menggertakkan giginya dengan ganas di sampingnya, seorang pelayan tingkat ketiga. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.